Pak. Ya, jadi mungkin saya mulai dari Pak Sardi ini, Pak Sardi. Pak Sardi untuk menyampaikan pemikiran-pemikirannya tentang disertasi, apa yang ditulis dan bagaimana dan lain-lain sebagainya. Ya apa, kenapa dia menulis, alasannya apa, dan bagaimana. Silakan Pak Sardi. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Judul saya itu akan saya bahas itu dulu waktu pertemuan dengan Bapak juga sudah disampaikan tentang sibling Riverly. Kita udah pernah ketemu. Udah pernah Pak. Ya. Ya, tapi saya sekarang alhamdulillah sudah ada outline-nya nih. Jadi outline-nya itu kira-kira gitu. Sudah seperti ini Pak. Jadi sibling Riverly dalam perspektif Al-Quran, analisis persaingan saudara kandung kisah Qabil dan Habil dalam Al-Quran. Ini sudah diajukan ke Bunda Rian dan Bunda Rian sudah setuju dengan tema ini. Dan PR saya ini sekarang sudah suruh membuat outline terlebih dahulu dan executive summary. Ya. Oke. Jadi sibling rivalry dalam perspektif Al-Quran ya. Ya, jadi ini outline-nya. Bab 1 seperti biasa, yaitu tentang masalah pendahuluan. Kemudian bab 2 saya akan sebentar dulu Pak ya. Ya. Saya coba dari awal Pak Sardi ya. Ya. Oke, ya. Ya. Ini bab 2-nya tentang diskursus tentang sibling rivalry. Saya akan mengambil beberapa konsep, terutama nih kalau yang saya khawatirkan, yang saya bimbangkan sekarang ini, orang banyak membahas sibling rivalry itu dari segi psikologinya ya, kajian psikologi. Tapi saya baca-baca ternyata ada juga yang membahas dari segi sosiologinya. Untuk lebih lanjutnya nanti akan saya bahas. Ini nanti landasan sibling rivalry secara umum akan saya bahas juga di bab 2. Jadi ini konsep bab 2 ini akan saya bahas seperti ini. Kemudian di bab 3 itu karena sibling rivalry terkait sekali dengan pola asuh orang tua ya. Timbulnya sibling rivalry kalau kita baca dari jurnal-jurnal itu karena ada pengaruh dari orang tua. Pola asuh orang tua seperti apa yang menimbulkan sibling rivalry itu. Makanya di bab 3 ini saya akan membahas konsep pola asuh orang tua. Nanti bagaimana jenis pola asuh orang tua, nanti dari semua yang ada ini pola asuh yang mana yang akan menimbulkan sibling rivalry dan pola asuh yang mana yang tidak menimbulkan sibling rivalry, sehingga akan ketahuan pengaruh pola asuh orang tua yang berupa sibling rivalry itu yang akan kita konsep, yang akan kita selesaikan ya. Di sini juga nanti landasan pola asuh orang tua yang ideal itu di dalam Al-Quran seperti apa kita bahas juga di bab 3 ini. Kemudian bab 4 ini saya akan mengerucut dalam Al-Quran ini supaya lebih terfokus pembahasan sibling rivalry ini karena sangat luas pembahasannya. Maka saya akan mengerucut kepada sibling yang rivalry yang terjadi dalam kisah Qabil dan Habil. Sebetulnya ada 2 dalam Al-Quran itu ya. Ada 2. Ada sibling rivalry dan kisah Qabil dan Habil, ada di kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Kenapa saya pilih Qabil dan Habil? Karena Qabil dan Habil ini saudara kandung. Kalau di kisah Yusuf itu kan bukan saudara kandung seibu sebapak ya, tapi saudara sebapak aja. Makanya mungkin itu kasusnya agak lain ketika sibling rivalry di dalam Qabil dan Habil ini. Kenapa juga dipilih Qabil dan Habil? Karena di Qabil dan Habil ini lebih urgent untuk diselesaikan karena menimbulkan konflik yang lebih besar, yaitu terjadi konflik saudara, konflik resolusi konflik keluarga itu ya, yang menimbulkan kematian saudara. Nah, ini bab 4-nya. Kemudian di bab 5-nya baru analisis. Pertama, analisisnya itu saya mengambil berbagai term Al-Quran terkait dengan sibling dan rivalry itu. Saudara itu ada apa aja, saudara kandung, sebapak, seibu. Kemudian ada persaingan itu disebutkan dalam surat apa aja, ini sudah saya tuliskan ayat-ayatnya. Kemudian nanti disinilah analisis model ya, model penanganan sibling rivalry dalam Al-Quran. Ini modelnya mungkin lebih ini ya, karena nanti modelnya itu yang saya baca sekarang itu, yang saya amati itu ada model yang ringan, ada model yang berat. Nah di sini itu nanti akan saya bagi 2, menjadi 2, ada yang model ringan, yang model berat. Nah kemudian model yang beratnya ini nanti akan di sini.
ini yang terjadi di Qabil dan Habil ini udah berangkat kepada konflik keluarga ya. Sehingga penanganannya bagaimana? Kalau di poin B ini saya lebih mengarah kepada sibling yang rendah mungkin ya, model yang rendah, tidak konflik ini. Pak Sardi, coba naik ke bab 4 ya. Ini entar turun. Nah. Ini konflik atau konflik? Konflik. Ya, ini di A ya. Di A, konflik ya, bukan M ya. Iya. Ya. Oh iya. Ini yang di persaingan saudara ini, persaingan saudara yang berkelanjutan pada tahap konflik. Ya. Terima kasih Pak. M sebetulnya ya. Iya. Jadi ini maka temuannya itu di sini nanti Pak. Temuannya itu di penanganan sibling rivalry yang sudah mengarah ke konflik saudara. Ya, karena kan dalam Al-Qur'an itu, sehingga kesimpulan saya itu ini kesimpulan sementara ya. Jadi sibling rivalry dalam perspektif Al-Qur'an itu adalah persaingan saudara kandung yang kompleks dan menghasilkan permasalahan lanjutan, yaitu konflik keluarga. Permasalahan tersebut seperti munculnya perasaan benci, dengki, dan keinginan untuk menyakiti saudaranya. Bahkan perasaan cemburu tersebut tega membunuh saudaranya sendiri. Permasalahan lanjutan tersebut dapat diselesaikan dengan klarifikasi, tidak mudah emosi dan panik, tawakal, kekerasan tidak dibalas dengan kekerasan dan tidak sewenang-wenang, dan berpikir jernih dalam bertindak. Ini ada di surat Al-Maidah. Jadi akan menganalisis surat Al-Maidah itu, Pak. Yang ini temuannya ini. Kira-kira seperti itu, Pak. Mungkin ada masukan dari teman-teman dan lainnya. Ya, kalau saya ini mungkin menarik judulnya ini Pak Sati ini ya, dan saya ingin sekali membaca nanti kalau udah selesai ini disertasinya ini kan ya. Ini satu isu-isu menarik ini kan ya, jarang diangkat ke permukaan kayak gini kan ya. Cuma itu aja nanti ya, karena biasanya kalau orang sidang itu kan, sidang disertasi itu rata-rata yang dihadapi oleh teman-teman itu adalah masalah referensi gitu kan ya, kadang kurang jelas, kemudian kedua kesalahan ketik gitu kan ya, hindari sekali-kali, hindari itu, jangan sampai ada kesalahan ketik gitu kan ya. Karena itu rata-rata semua itu kesalahan ketik, kesalahan bahasa dan lain sebagainya. Perhatikan jangan sampai ada itu ya. Kemudian relasi antara satu dengan yang lain ya. Bab satu dengan yang lain. Tapi saya pikir ini cukup udah menarik dan saya pikir udah bagus gitu kan ya. Nah, itu aja mungkin nanti yang perlu diperhatikan Pak Sardi ya. Iya Pak, terima kasih banyak. Mungkin ada masukan dari teman-teman atau ada tanggapan dari teman-teman untuk Pak Sardi? Ada pertanyaannya. Pak Budi, ada pertanyaan Pak Budi? Ya. Tinggal ini aja, diperkuat referensinya aja, Pak. Iya, itu mesti banyak baca dulu ini. Iya, harus banyak referensinya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Sardi, ada masukan kerana saya juga dari bahasa Inggris kan, Education for Sustainable Development. Terus tolong semua istilahnya di Indonesia kan? Iya. Kan di situ masih ada sibling rivalry. Iya. Jadi ambil aja satu istilah. Berarti kan di sini perselisihan persaudaraan. So dari atas sampai bawah semuanya perselisihan persaudaraan. Jadi jangan ada lagi yang kalau memang nanti you want to explain. Kalau mau menjelaskan, oke, ada bahasa Inggrisnya. Tapi kalau dari Bu Yan, memang sebenarnya dari awal harus berbahasa Indonesia. Ini ketika menjelaskan aja baru ada bahasa Inggrisnya. Kalau dari title, dari judul, semuanya harus bahasa Indonesia. Kalau nggak lawan Pak Airul juga. Ya. Ya Pak Sardi ya. Ya, itu sesuai dengan. Sudah bagus sekali. Arahan. Saya alhamdulillah, memang arah waktu itu kan kita diskusi. Ya, saya kita ambil istilahnya dari bahasa
Inggris. Memang dari Bu Rian juga bilang kalau apa-apa kita lihat di Barat ini kalau memang mereka sudah ada istilah bakunya, baru kita bisa ke Indonesianya. Tapi ketika kita nanti menulis disertasinya harus semuanya bahasa Indonesia. Tapi ketika nanti kita menjelaskan, kita ambil istilah itu dari Barat, baru kita ada bahasa Indonesia istilahnya. Sukses ya, insya Allah kita bisa sudah sama-sama. Benar, kritik tanggapannya Bu ini ya, memang semestinya begitu ya. Artinya kalau disertasi itu ditulis dalam bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris itu kedua ya. Artinya hanya penyempurna saja, yang utama itu adalah bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggris ya bahasa Inggris. Mungkin ada yang lain tanggapan dari teman-teman? Ya. Pak Budi Amriwan ya. Mungkin punya Pak Budi Amriwan, saya pikir kalau Pak Sardi ini oke lah, mantap lah ya. Sukses lah Pak Sardi ya. Ya, tinggal dia lanjutin pengajuannya. Iya. Bundarian. Budi Amriwan ya. Ya Pak. Kalau saya saat ini sebenarnya sedang mengumpulkan referensi dan pembiayaan. Alhamdulillah pembiayaan untuk komprehensif dan proper sudah selesai. Ini saya sedang menyiapkan pembiayaan untuk ujian disertasinya terbuka dan tertutup. Itu sudah selesai, langsung saya garap. Karena saya melihat begini Pak, saya harus menyiapkan dua persoalan dulu gitu. Dua persoalan. Persoalan pertama adalah pembiayaan, persoalan kedua adalah referensi gitu. Referensi ini sedang saya kumpulkan gitu, sehingga ketika sudah cukup referensi itu saya kumpulkan, baru saya mengajukan gitu. Tujuannya apa? Saya harus mengumpulkan referensi biar valid gitu disertasi ini sendiri. Sebab kalau misalnya referensinya itu tidak terkumpul dengan baik, ya nanti ketika diuji itu akan timbul berbagai macam persoalan gitu. Saya ingin ketika diuji itu si penguji itu tidak mengeluarkan persoalan baru gitu. Tapi ketika diuji si penguji itu justru memantapkan apa yang ada gitu. Makanya saat ini saya sudah mengumpulkan beberapa disertasi dari kawan-kawan yang saya kenal gitu. Terus beberapa tulisan dari para profesor yang ada, sehingga insya Allah kuat. Dan materi yang akan saya ajukan dua memang. Pertama tentang konseling, yang kedua tentang kenegaraan gitu, menurut konsep Al-Quran gitu. Konseling ini dalam artian apa Pak? Konseling itu yang saya angkat perbandingan Pak. Jadi perbandingan bimbingan konseling konvensional dengan bimbingan konseling Islam gitu Pak. Tapi saya ini kan di Mandua Kota Tangerang, karena saya guru di Mandua Kota Tangerang. Jadi yang saya angkat itu, jadi perbandingan konseling konvensional dan konseling Islam di Mandua Kota Tangerang. Oke ya. Dua konsep itu saya angkat gitu, karena dua konsep kenegaraan itu, apa Pak? Kalau kenegaraan itu perbandingan, semuanya perbandingan Piagam Madinah dan Piagam Jakarta serta Pancasila menurut perspektif Al-Quran. Saya pikir kalau dokter lebih bagus ambil masalah yang kedua tadi itu Pak ya. Oh yang kedua ya Pak ya? Iya. Kalau dokter gitu kan ya. Nah, kalau disertasi master atau S2, S1 atau S2 mungkin lah itu di MAN ya. Oh gitu ya. Iya. Jadi yang lebih menarik perbandingan Piagam Madinah dan kalau dokter gitu kan ya. Serta Pancasila. Kalau S1, S2 mungkin oke lah untuk apa namanya? Ya baik. Seperti itu ya. Ya. Saya akan coba kalau memang perbandingan Piagam Madinah dan Piagam Jakarta serta Pancasila menurut perspektif Al-Quran, memang itu banyak Pak referensinya gitu. Karena pendapat para ilmuwan itu banyak sekali tentang itu, baik di Indonesia maupun di
di luar Iya. Indonesia. Apalagi masa sekarang itu masa konflik berkepanjangan kan gitu ya. Ya. Nah itu bukunya sudah cukup ada sih gitu bukunya. Udah saya Kalau saya kumpulkan. sarankan Pak, lebih baik ambil yang nomor 2. Oh, Karena siap. kalau yang nomor 1 itu kalau untuk S1, S2 oke lah mungkin ya. Siap. Kalau doktor itu kan harus gengsinya lebih tinggi lah. Ya. Iya, siap Pak, siap. Wawasannya lebih besar lah itu kan ya. Siap. Tapi Terima jangan kasih. juga terlalu lama ini ngumpulin referensi gitu kan ya. Iya Pak. Habis waktunya cuma ngumpulin referensi aja gitu kan ya. Siap Pak, udah ada langkah-langkah yang saya tempuh gitu. Buat outline-nya dulu secepatnya gitu kan ya. Ya, baik Pak. Insya Allah. Ya. Ada tanggapan Ibu Umi ke Pak Budi ini ya? Saya boleh nanggapin Pak dikit. Boleh ya, silakan. Ya, pertama tentang perbandingan Piagam Madinah dan ke Jakarta itu harus dispesifik lagi. Jadi harus ada nilai manfaat buat masyarakat gitu kan dispesifikkan ya. Ada nilai pendidikannya. Itu kalau tadi baru diangkat perbandingan itu buat apa untuk masyarakat ya. Seperti halnya dulu di saya ini ada pertanyaan juga dari Pak Dokter itu dulu. Sibling repair itu kan nilai manfaatnya apa? Maka di nilai pendidikan ada pendidikan keluarga gitu. Sekarang kalau perbandingan Piagam Madinah dan Piagam Jakarta itu baru perbandingan itu belum solusi gitu. Belum solusi. Jadi harus dari judulnya aja harus mengandung nilai solusi. Kira-kira gitu. Dan soal mengumpulkan referensi baiknya sih ya langsung ini dulu ada konsep apa kita ini udah ketemu apa terus kita teman-teman juga harus mengajukan dulu ke Bundarian. Tapi masalahnya takutnya begini, kita sudah ngumpulin referensi banyak, udah terkumpul, duit udah keluar banyak, taunya judul itu udah ada yang bahas. Seperti tadi bimbingan konseling itu sudah ada yang membahas. Kakak kelas kita bikin konseling sudah ada yang membahas. Cuma nanti pintar-pintaran kita aja kalau sudah ada yang membahas, kita mau diarahkan ke yang lebih spesifik yang mana gitu kan. Kalau bimbingan konseling sudah ada ya diarahkan kemana gitu kan. Itu mungkin ya masukkan dikit. Bu Umi ada tanggapan Bu Umi ya? Iya, terima kasih banyak. Intinya sebenarnya perbandingan itu akan melahirkan faedah penguatannya terhadap Pancasila gitu. Karena selama ini banyak kita yang kabur dalam pemahaman Pancasila itu sendiri gitu. Yang benar jadi salah gitu, yang salah jadi benar gitu sendiri. Nah, saya melihat sebenarnya Pancasila itu bersumber dari Piagam Madinah itu. Yang berawal dari Piagam Madinah kemudian melesat kepada Piagam Jakarta lalu terwujudlah kepada Pancasila itu sendiri. Hanya applied-nya gitu, penerapannya di tengah masyarakat itu masih nol. Terutama kita dari umat Islam yang mudah dikecoh gitu. Jadi faedahnya adalah pertama saya berharap bahwa analisis saya itu nantinya bisa sebagai sumber acuan gitu. Sumber acuan yang bermanfaat karena waktu saya S1 juga tulisan saya banyak dipakai untuk beberapa kalangan anak-anak SMA gitu. Jadi seperti itu, Pak. Ya, mantap, Pak. Lanjutkan, Pak. Siap. Saya boleh bisa memberikan masukan sedikit, Pak Dr. Syuaib. Siap. Pak Abdul ya. Jadi tema itu sangat bagus, Pak Budi. Cuma memang masalahnya dia nanti akan terkendala dengan linearitas. Jadi kita ini kan judulnya, kita ini kan prodinya bukan prodi ilmu tafsir, tapi pendidikan berbasis Al-Quran kan. Oke. Jadi jikalau kemudian tema itu ansih mengangkat tentang studi komparatif antara Piagam Madinah dan Piagam Jakarta, kelihatannya tayangan saya Burian akan menolak gitu. Kecuali jikalau kita kemudian akan masuk ke ranah yang agak spesifik terkait dengan pendidikan gitu.
Jadi itu memang harus diakali aspek pendidikan ya, yang harus dieksploitasi gitu ya. Ada selalu bahwa judul-judul disertasi harus linear dengan prodi. Saya kira itu Pak Budi. Jadi tinggal nyari celah di pendidikannya gitu ya. Kalau memang mau diangkat itu. Oke, saya kira itu Pak Dr. Swaib gitu. Saya pikir betul itu Pak ya. Tinggal merubah judulnya dan cari celah itunya ya. Ya Pak, kan kebetulan sekali saya guru PKN juga Pak. Ya. Saya guru PKN, jadi nanti akan saya masukkan analisa pendidikan PKN-nya itu sendiri itu. Jadi perbandingan Piagam Madinah dan Piagam Jakarta serta Pancasila menurut perspektif Al-Quran sebagai pengembangan ilmu PKN. Siap ya. Ya Pak. Tinggal main di situ Pak ya. Supaya tidak keluar dari jurusannya kata Pak Abdul Muyassir. Ya. Ya, berdoa banyak mudah-mudahan diterima Burian ya. Karena otoritasnya itu Bu Prodi itu Pak Budi itu. Iya. Tapi intinya memang harus pandai Pak. Ya. 10 judul saya ajukan. Wah, mantap. Jangan terlalu banyak ya. 3 aja paling banyak tuh. 3. Ya, apa-apa. Sebagai saja. Biar ada warna-warninya, Pak. Oke. Oke, Pak Abdul Muyassir ya. Baik, Pak Dokter. Oke. Tapi memang saran saya kalau 10 judul itu kelihatannya memang harus yang linear semua Pak Budi gitu. Artinya jangan kemudian kita mengajukan yang tidak linear dengan prodi kita. Siap. Oke, Pak Abdul Muyassir sekarang ya. Oh saya Pak. Udah beres proposal ini mau ada ujian. Iya. Boleh di ini, Pak. Pak Dokternya mungkin Pak Abdul Muyassir. Kalau Abdul Muyassir dosen juga Pak ya? Dosen atau di Kemenang? Iya, saya ngajar di kampus universitas di... kan? Ya, salam dari adik kelasnya Pak Dokter, Pak Abdul Qadir Abu. Adik kelasnya di pesantren. Iya, Abdul Qadir Abu ya. Iya, saya sama beliau. Alhamdulillah beliau juga sekarang sudah dokter juga gitu. Betul. Di mana, di pesantren mana tuh ya? Kita sama-sama di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Manar. Oh, betul. Makassar punya. Ya, grupnya Pak Syuaib. Sama-sama sertifikasi ya. Iya. Alhamdulillah. Dari pesantren yang sama ya. Iya. Kemarin sempat ngobrol juga tentang Pak Dokter. Siap ya. Iya. Kalau proposal saya sudah di ACC sama Bu Ketua Prodi, tinggal kita maju ujian kompre. Tapi memang sengaja saya agak ulur karena kita punya mata kuliah 2 ya, satu kajian disertasi dan satu lagi tentang proposal. Saya ingin belajar dulu dari mata kuliah ini sembari untuk nanti kita mengcover kekurangan-kekurangan yang saya temukan dalam di outline itu. Tapi saya sudah banyak sebenarnya ajukan ke banyak dosen gitu, dan masukannya sudah banyak, termasuk Pak Zain, termasuk Pak Prof Armai. Kelihatannya sudah mendekati fix Pak Dokter gitu. Sudah berkali-kali dibahas gitu. Tema saya tentang pendidikan humanis dalam surat Madaniyah, perspektif mufassir kontemporer Pak Dokter. Oh, surat-surat Madaniyah ya? Iya, surat Madaniyah. Ya, surat Madaniyah. Suarul Madaniyah ya. Iya, Pak Dokter. Mohon doanya mudah-mudahan nanti cepat selesai. Amin. Cepat aja. Ya, jangan. Kalau di Arab itu tidak ada kuliah kalau S3 itu ya. Oh iya. Tidak ada kuliah. Berurusan langsung dengan dokter-dokter itu. Muslim saja itu kan ya. Iya. Baik, makasih Pak Dokter. Gitu. Jangan lama-lama anunya. Ya. Nanti Insyaallah.
Ya 1 tahun 2 tahun udah bisa selesai lah itu ya. Insya Allah mudah-mudahan gitu. Oke. Lepas itu beban itu ya. Iya Pak Dokter. Oke, makasih. Umi. Ya, orang Singapura nih ya. Umi Wahida ya. Mohon maaf Pak, tadi sedang terima obat. Jadi saya kan kena COVID. Jadi Oh my God, ya. ya, jadi sudah sekarang di positif COVID Mbak ya? Sudah 1 bulan. Belum pernah periksa lagi? Nanti periksanya tanggal 18 Desember lagi. Oh, jadi isolasi diri terus sekarang? Ya, jadi tanggal 4 November positif. Ini kan sudah tanggal 11. Jadi 12. Hari ini sudah 12 Desember, jadi sudah 1 bulan lebih lah. Oh, tapi perasaan gimana? Alhamdulillah saya yang bisa dibilang yang OTG ya. Jadi OTG ya. Jadi tapi dirawat di rumah sakit 13 hari karena dokter observasi. Jadi demam, diarenya 1 hari aja, tapi anosmia. Jadi nggak bisa mencium bau dengan rasa selama sekitar 1 minggu ya. Dan baru saya tahu yang berarti itu benar-benar COVID. Karena kan ada teman yang kena, jadi saya dapat sebenarnya dari supirnya saya. Jadi dia itu parah, butuh oksigen. Kalau saya nggak ada, jadi oksigen saya selalunya 100, paling rendah 98. Jadi nggak percaya saya itu COVID karena nggak ngapa-ngapa. Tapi ternyata ketika bilang penciuman itu baru saya tahu, oh ternyata benar. Jadi apa makanan aja, seperti saya kan suka pakai minyak harum kalau sholat, itu nggak ada baunya sama sekali. Makan juga gitu, nggak ada rasa sama sekali. Iya. Sekarang pakai obat aja apa sekarang? Sekarang vitamin C, D, and E. Jadi vitamin C, D dengan E. Terus disuruh berjemur sampai gosong, sudah belang, hitam putih. Tapi memang kemarin tes darah juga COVID-nya sudah tidak ada. Cuman alhamdulillah antibodinya masih banyak. Jadi sebab itu dia masih ketika di swab masih positif. Tapi katanya dari dokter-dokter bisa kena COVID lagi. Jadi sebenarnya kalau dibilang vaksin itu percuma ya. Karena dia walaupun kita sudah divaksin kita bisa kena. Dan kena yang kedua kali itu lebih parah dari yang pertama. Jadi dokter pesan supaya saya benar-benar pakai masker, jangan kumpul-kumpul, apalagi kubu. Jadi saya lihatnya ketika sedang makan, kita kan suka ngobrol waktu makan, nggak pakai masker. Di situ kenanya. Jadi waktu ada acara Bank Indonesia di Kempinski, jadi di situ kenanya saya lihat. Karena pulang dari situ saya mulai demam. Tapi demamnya juga 37, 38, nggak pernah tinggi-tinggi banget. Jadi dokter bilang memang karena imun saya kuat, jadi dia nggak bisa apa-apa, tapi dia masih ada di dalam cangkang-cangkangnya aja. Jadi kalau virusnya sudah nggak ada, tinggal antibodinya aja. Saya kemarin mau nyumbang plasma, tapi ternyata ibu-ibu yang sudah melahirkan tidak boleh nyumbang plasma darah. Karena obatnya COVID ini sekarang hanya dengan plasma. Jadi mereka-mereka yang komorbid atau mereka-mereka yang parah sekali, itu obatnya dikasih plasma itu aja. Karena nggak ada obatnya. Jadi alhamdulillah saya bisa dibilang sangat beruntung. Jadi dan dokter bilang walaupun nanti ada vaksin, tetap kita harus bermasker paling sedikit sampai 2 tahun sampai benar-benar hilang COVID ini atau semua orang sudah kena. Karena jadi dan dokter bilang ini juga adalah survival of the fittest ya. Jadi yang kuat hidup, yang nggak kuat meninggal. Jadi kalau saya lihat, sebab itu teman-teman saya bilang, seperti saya kan penelitian saya kan tentang education for sustainable development, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Dimulai dari pandemik ini. Karena ada beberapa pondok pesantren yang bangkrut, yang tutup gara-gara COVID, karena mereka tidak ada biaya SPP, terus tidak ada yang menyumbang. Jadi akhirnya ada beberapa lah pesantren yang akhirnya tutup. Ada yang dijual juga. Jadi saya mulainya dari
pandemic COVID itu bagaimana pondok pesantren atau institusi pendidikan bisa bertahan. Alhamdulillah sudah di bab 2 karena masih banyak definition yang harus dijelaskan seperti what is sustainable development and what is education for sustainable development. Mohon maaf saya lebih cepat bahasa Inggris, jadi karena pikirannya bahasa Inggris, jadi kalau saya bicara tuh kalau mau cepat dia harus bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia ada sedikit lali karena harus diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nggak apa-apa, semua di sini ngerti bahasa Inggrisnya. Alhamdulillah. Amin. Jadi sekarang saya masih di components of sustainable development and the components of education for sustainable development. Jadi sudah separuh lah bab 2 itu. Sama pembimbing saya Dr. Zain dengan Prof. Hamidi itu supaya lanjut cepat sampai ke bab 3 supaya bisa masukkan ke ujian work in progress yang pertama. InsyaAllah doakan teman-teman bisa tetap cepat selesai. Cepat selesai je, dokter. Cepat selesai dan cepat sembuh dari COVID ya. Amin, insyaAllah. Banyak. Gimana, ada tanggapan dari pertanyaan dari teman-teman ya untuk Umi ya? Udah jadi Umi. Udah jalan. Alhamdulillah. Paling cepat di kelas ini nih. Amin, Luar biasa, insyaAllah. Sebenarnya saya ini benar-benar title yang baru supaya itu teman-teman saya minta tolong teman-teman itu harus cepat masukkan untuk judul karena ketika nanti kita ke bab 2 baru kita tahu. Pak Sadi kalau tahu kan banyak references sampaikan kalau kita nggak cepat-cepat masukkan judul itu nanti jadi akhirnya bisa lambat sekali karena untuk istilah-istilah itu juga kan kita nggak bisa copy paste. Kita harus benar-benar menggunakan istilah kita, kalau tidak kan nanti kenakannya ke plagiat. Jadi teman-teman, saya banyak teman-teman saya bantulah untuk judul-judulnya. Tapi sampai sekarang yang alhamdulillah sudah maju Pak Sardi. Jadi insya Allah teman-teman yang lain bisa cepat aja. Jadi Asmi nanti sudah masuk ke kerangka teori itu benar-benar kita benar-benar harus research-nya benar-benar in-depth dan tidak bisa kita lagi main-main lah. Tolong kita mudah-mudahan insya Allah bisa sama-sama nanti wisuda. Amin. Pak Rubai itu Pak minta tolong Pak Rubai ini pola asuh. Ya, ada kaitan dengan punya saya ini Pak Rubai. Mana Pak Rubai? Bisa kolaborasi. Saya lebih siap. Pak Apud dulu nih, Pak Apud yang lebih siap ini. Maju Pak Apud. Ya, silakan Pak Apud. Ya, baik. Baik, teman-teman, Dr. Suhaib, mohon izin saya ingin cerita sedikit tentang apa yang ingin saya tulis. Jadi sebelumnya konsep saya itu tentang pendidikan orang dewasa itu mau mengambil penelitian lapangan. Cuma dapat masukan dari beberapa kawan-kawan juga dan dari dosen. Agak jarang yang penelitian lapangan kalau di PTIK. Lebih banyak penelitian literatur kalau di PTIK. Betul. Yeah. Maka akhirnya saya coba rubah desainnya. Koridornya tetap andragogi, pendidikan orang dewasa, tapi saya ambil yang, maaf saya izin share ya. Seperti ini, pembentukan kepribadian pada pendidikan orang dewasa dalam perspektif Al-Qur'an. Ya. Nah, di sini saya menemukan umumnya konsep pembentukan kepribadian itu yang paling banyak dipakai dalam pendidikan orang dewasa adalah konsep ini, ya, konsep dari Freud, ya. Jadi banyak sekali turunannya dan saya lihat juga artikel atau buku-bukunya cukup banyak tentang ini. Tapi kemudian saya menemukan juga bahwa di Al-Qur'an sudah ada konsep yang saya pikir ini lebih komprehensif dan lebih dinamis. Ya. Kalau gunung es ini kan nggak banyak orang yang bisa menyaksikan dan dia kan statis bahasanya ya. Tapi di Al-Qur'an kita menemukan ada konsep menggunakan konsep pohon. Ya. Ya, ini surah Ibrahim ayat 24 sampai 26. Kasajaratin thayyibah asluha tsabitu wa far'uha fis sama. Dan ini saya lihat ini lebih dinamis dibanding gunung es. Kalau gunung es itu kan dari
ya tidak bertumbuh dan tidak bertambah ya bahasanya. Sementara pohon itu kan akarnya terus menghujam ke bawah dan pada saatnya juga daun cabangnya semakin menjulang dan saatnya akan memberikan buah. Ini jauh lebih lengkap konsep ini untuk menggambarkan pembentukan kepribadian pada orang dewasa. Ya. Maka saya dan ini juga kan masukan dari banyak dosen. Bagusnya memang ada perdebatan akademis dalam hal ini. Dan saya menemukan di sini perdebatan akademis antara konsep yang fruit tadi dengan konsep dalam Al-Quran di sini. Ya. Nah, mungkin nanti dalam disertasi ini saya ingin coba mengulas lebih dalam apa sih plus minus di konsep yang pertama dan kemudian bagaimana yang bisa kita elaborasi dalam konsep di Al-Quran surah Ibrahim ayat 24 sampai 26 ini. Ya. Demikian Dokter dan kawan-kawan sekalian, mohon masukannya ini untuk tema yang ini. Nah, mungkin ada teman-teman yang tanggapi, silakan ya. Fadal, Ustaz Abdul atau Bu Umi nih, Bu Umi yang mendalami psikologi mungkin lebih mantap ini, ya. Atau Ustaz Lumi Yasir? Dilihatnya ayatnya ini. Ustaz. Tadi ayatnya bisa lihat lagi? Siap, siap. Thank you. Ya ini ya. Jadi Pak Moma, Pak Apud ini menjurus ke psikologi klinis atau psikologi of industry and organization? Psikologi industri ya, karena mainnya didirikan orang dewasa ya. PIO. Ada diklat, ya PIO. Jadi kalau untuk psikologi itu kan ada 5 yang besar. Clinical. Tapi tadi Pak Apud menggunakan Freud. Freud kan clinical. Umumnya yang ada dalam diklat-diklat pakai yang ini ya untuk kepentingan kepribadian dalam diklat-diklat. Ya. Tapi bukannya Freud always very negative. Manusia itu selalu sakit jiwa, punya mental illness, mental health problem. Kalau saya secara pribadi, kita harus lihatnya dari segi yang husnudzon ya. Sangka baik. Kalau kami di psikologi waktu di UI itu always think that Freud is orang yang very negative. Jadi orang kalau senang dengan ibunya langsung Oedipus kompleks. Jadi kalau memang mau dilihat dari sudut pandang Psychology of Industry and Organization atau PIO, itu juga bisa ke pelatihan SDM atau sumber daya manusia yang berarti androgogi ya, pendidikan orang dewasa. Jadi banyak istilah-istilah itu nanti Pak Put lebih baik ambilnya langsung ke PIO aja. Karena bagi saya kurang setuju dengan Freud karena dia terlalu ini ya, lihat manusia itu very negative and everybody has problems and everybody will be psikopat. Kalau saya, karena saya waktu di psikologi kita sudah berkembang sekarang psychology of happiness atau positive psychology, dan dari Islam itu yang kita harus selalu lakukan husnudzon, sangka baik. Kalau saya lebih kalau coba Pak Put lihat ke psikologi positif atau positive psychology Peter Seligman. Jadi dia itu melihat manusia itu dari sudut pandang yang everything positive. Everybody is special. Everybody is unique. Jadi di situ kita bisa masuk ke dalam dunia pelatihan dalam bentuk yang positif. Dan itu kalau dari sudut pandang saya ya Pak Apud. Jadi Pak Apud coba lihat dari situ aja. Kalau memang rata-rata di PIO itu mereka rata-rata lihatnya dari sudut pandangnya Freud. Saya memang kurang cocok dengan Freud karena dia terlalu negatif dan semua orang itu pasti di labelnya deviate atau pokoknya menyimpang aja lah. Dan kalau kita dari sudut pandang Al-Quran atau Islam kan kita harus lihat dari sudut pandang yang positif atau yang dinamakan husnudzon itu. Itu dari saya. Cepat selesai insya-Allah, langsung lanjut ujian. Amin. Jazakallah khairan Ustazah. Mantap. Masukan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dulu waktu S2 tahun 2004 ya, saya
nulis tesis tentang Tarbiyatul Murahiq fil Islam, pendidikan remaja dalam Islam. Nah, ini kan sebenarnya hampir mirip ya. Jadi kalau Pak Aput itu kan tarbiyah orang dewasa kan gitu. Jadi pada tataran konten mestinya agak bermiripan gitu. Jadi wilayah-wilayahnya apa. Tetapi kalau kemudian tadi itu dijadikan sebagai ayat primernya, maka nanti tentunya akan dikembangkan dengan ayat-ayat sekunder yang menopang tentang ayat-ayat primer yang dijadikan sebagai landasan syar'i gitu. Jadi ada ayat-ayat yang sebenarnya bisa digunakan untuk pijakan untuk kajian itu, termasuk di antaranya misalnya dalam surah Al-Ahqaf surah 46 itu ya. Ayat 15 ayat yang sangat masyhur. Di situ Allah secara implisit menyebutkan usia 40 tahun. Jadi itu di situ ada hatta idza balagha asyuddahu 40 sanah gitu kan. Jadi di situ ada usia 40 tahun gitu kan. Jadi definitif, kalau saya baca ya definitif. Kalau saya dulu pernah meneliti terkait dengan tahapan usia itu kan ada usia termasuk di antaranya setelah remaja. Remaja itu juga ada 3, ada remaja awal, ada kemudian remaja middle, ada remaja akhir gitu kan. Nanti dewasa itu juga di buku psikologi perkembangan itu saya pernah baca juga, itu juga ada levelingnya gitu kan. Dan yang menarik mungkin nanti mengeksploitasi usia 40 karena memang usia 40 itu usia yang dieksploitasi oleh Al-Quran, pasti ada rahasia-rahasia di dalamnya gitu kan. Nanti secara konteks, secara konten ya, konten di situ ada ayat yang memaparkan tentang apa sih yang harus dilakukan ketika seseorang berusia 40 tahun itu apa-apa. Itu kan kalau mengaca pada apa yang ditulis oleh para mufassir itu kan sebenarnya memang ada 6 ya. Dengan ungkapan Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amala shalihan tardahu aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu secara konten itu bagus itu kalau memang lebih dieksploitasi. Sehingga nanti terkait dengan perkembangan usia itu juga ada ayat-ayat yang lain yang memaparkan tentang perkembangan usia. Itu nanti bisa dimasukkan. Itu apa namanya, doa Rabbi auzini an ashkura ni'mat. Itu doa yang harus dibaca setiap saat oleh orang tua lah. Masya Allah, ya. Kalau saya harus baca itu setiap hari itu ya. Iya. Doain ya. Oh iya, itu paling ampuh itu doa itu ya. Iya, betul Pak Dokter, betul. Itu orang tua itu doa harus ulang baca. Tahun tuh ya. Wajib itu pas itu. Itu wajib bagi orang-orang tua itu membaca doa itu ya. Iya. Masya Allah. Ya itu masukannya Pak Dokter, Pak ya Pak Ustadz Abud ya, mungkin yang lain. Pak Zulkarnain. Ini Pak Zulkarnain nih ada. Baik, assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan sedikit menyampaikan terkait rencana judul yang akan saya angkat, Pak Dokter. Saya baru proses pembuatan outline, lagi mencoba-coba untuk menyusun bagaimana sistem outline yang baik sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh dalam buku panduan kita. Ini mohon izin Pak Dokter, saya sedikit share. Pada tanggal 23 saya itu sudah mengajukan 2 judul terkait judul yang akan saya angkat. Ada 2 judul, dan judul pertama kata Bu Rian itu sudah pernah diangkat, yaitu tentang sekolah Islam terpadu. Akhirnya saya dalam 2 judul itu beliau memberikan opsi kedua. Tentang judul kedua ini adalah pendidikan moderasi beragama di sekolah dalam perspektif Al-Quran. Nah, saya mencoba menjelaskan karena saya memang mengajar di sekolah, juga diperbantukan di kampus Al-Hamidiyah di Sawangan. Jadi ini beberapa catatan yang Bu Rian sampaikan, Pak Dokter.
Judul kedua tentang pendidikan moderasi beragama di sekolah ini sangat potensial untuk dilanjutkan. Beliau mengatakan, namun harus jelas apa yang Mas, sebentar berbeda. dulu ya, ada telepon dari ini. Baik, Halo, baik. Pak. Ya. Halo. Baik, sambil menunggu Pak Dokter, mungkin teman-teman semuanya bisa memberikan masukan terkait outline yang sekarang sedang saya coba susun. Jadi Bu Rian itu pada tanggal 23 November sudah memberikan tawaran untuk melanjutkan judul kedua. Namun, kata Bu Rian harus jelas apa yang berbeda dari pendidikan moderasi beragama di sekolah yang saat ini Bapak tekuni. Nah, namun seperti yang tadi disampaikan Pak Dokter, bahwa kalau kita lebih banyak itu di S3 kajian pustaka ya, kajian pustaka. Jadi tidak kuantitatif lagi, tapi kualitatif sifatnya. Nah, akhirnya saya juga sedang mendesain. Nah, ini mirip dengan Pak Afud seperti yang tadi awalnya ingin studi kasus ataupun Riset lapangan ya. Riset lapangan. Akhirnya saya mencoba menyusun judul seperti ini. Tapi judul ini belum saya ajukan kembali sampai nanti rapi outline-nya. Nah, jadi Bu Rian berpesan Bapak harus lebih jelas lagi apa yang membedakan dari pendidikan moderasi di sekolah dengan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah seperti Kementerian Agama. Ada buku saku yang sudah sempat saya baca, beberapa jurnal yang cukup banyak referensi tentang moderasi beragama. Tapi tidak ada, belum ada, saya belum menemukan tentang pendidikan moderasi beragama, baik itu dalam kajian tesis ataupun dalam disertasi, belum ada. Makanya saya coba mengangkat tema tersebut karena memang judul kedua ini berpotensi untuk diteruskan. Akhirnya beliau mengatakan harus diperjelas, Pak, apa yang membedakan pendidikan moderasi beragama yang di sekolah Bapak tempat mengajar dengan yang sudah ada di pemerintah. Nah, seperti itu. Lalu apa yang dikritisi dari pendidikan? Apa yang dikritisi dari pendidikan moderasi beragama sebelumnya? Nah, ini kalau Bu Rian selalu mengingatkan kalau setiap kita mengajukan judul, siapa tokohnya. Nah, ini saya sedang mencari-cari tokoh pertama ataukah tokoh yang pertama kali mencanangkan tentang moderasi beragama atau pentingnya pendidikan moderasi beragama. Ini belum saya temukan tokoh sentralnya atau tokoh utamanya. Sehingga butuh masukan dari Pak Dokter, teman-teman semuanya, agar pembuatan outline ini pun sedang saya susun. Dari bab 1, bab 2 sudah tersusun bagaimana konsep moderasi beragama, pengertian moderasi beragama dalam berbagai perspektif. Nah, sampai akhirnya baru sampai di bab 2 proses penyusunannya. Mungkin butuh masukan dari Pak Dokter dan teman-teman semua. Mungkin begitu Pak Dokter. Umi mau masukkan Umi? Ya, ketutup saya punya ini ya. Iya, masih ditutup Pak Dokter. Ya. Silakan tanggapi ya. Silakan Pak Muyasir memberikan masukan, Pak Apud ya.
Umi Wahidah, silakan. Kita mendahulukan teman-teman dulu, biar nggak terlalu sering. Ya. Jadi kalau sudah Pak teman-teman Nawawi, mungkin. Pak Nawawi, ada tanggapannya nggak mengenai Zulkarnain ini? Pak Budi. Ya, sedikit saya ini Pak. Pendidikan moderasi beragama ini kemarin ketika saya mencari-cari jurnal tentang judul yang saya ajukan juga banyak bermunculan itu. Nah, istilah dalam Al-Quran itu kan moderasi itu al-wasatiyah ya. Ya, tawasud. Termasuk Tawasud, betul. itu banyak sekali. Termasuk di Indonesia itu Pak Said Agil itu termasuk yang menggembor-gemborkan tentang pendidikan al-wasatiyah ini. Teman kita ada itu Pak kakak kelas kita yang menulis judul yang sama seperti ini. Cuma judulnya dia namanya dakwah wasatiyah karena dia konsentrasinya tafsir. Ini ada kemiripan ya. Pak Juni namanya Pak Juni kakak kelas kita. Dari judul ini kan tadi kan awalnya di sekolah ya. Betul. Sebetulnya dengan pendidikan moderasi dalam perspektif Al-Quran aja itu kan sudah dapat poin penting itu. Jadi nggak harus pakai sekolah kan? Karena dari pendidikan moderasi agama dalam perspektif Al-Quran itu udah berapa apa itu? Pertama kan kita pendidikan terus moderasi. Sampai pendidikan moderasi aja udah bagus tuh kan? Nah, artinya lawan perdebatannya itu kan kita ada spesifiknya di Al-Quran. Sekarang yang di Indonesia sendiri yang selalu digemborkan oleh Pak Said Agil Siraj itu kan dalam perspektif masih umum kan. Bagaimana supaya kita bisa berdakwah makanya harus ada organisasi. Nah, itu salah satunya moderasi itu kan. Kita menjadi orang yang moderat. Nah, itu kalau sekarang dibandingkan dengan yang di agama, di pendidikan Menteri Agama dengan perspektif Al-Quran yang akan ditulis Pak Zulkarnain itu sudah ketemu sebetulnya perdebatannya di situ ya. Jadi kita nggak ke internasional pun di Indonesia sudah ketemu. Apalagi nanti kalau sudah ke internasional yang notabene adalah perdebatan hanya sekedar ilmiah tanpa mengedepankan Al-Quran. Ya, dari NU aja sudah ketemu itu. Nah, ya mungkin Jadi mungkin ya. Begini Pak Zulkarnain. Ya Pak Dok. Jadi Ibu Rian itu jadi kita sebenarnya kan sepakat semua ya, kita sepakat semuanya bahwa Islam itu agama yang moderat, gitu kan ya. Kan itu prinsip dasar Islam itu kan dia adalah agama yang moderat, gitu kan ya. Moderat dari segi Yahudi, dari segi Kristen, gitu kan, dan lain-lain sebagainya kan ya. Artinya Islam itu adalah agama yang umatan wasatan, gitu kan ya. Memang sudah dari solonya begitu, gitu kan ya. Jadi kita semuanya sudah sepakat. Jadi kalau Ibu Rian bertanya gitu kan ya, apa yang mendorong Anda untuk menulis ini, gitu kan? Apa buktinya bahwa pemerintah tidak mengajarkan moderasi, gitu kan ya? Bagaimana pendidikan agama yang ada di sekolah-sekolah sekarang dan di pesantren-pesantren atau di kampus-kampus sekarang apa itu tidak moderat? Nah mungkin begini Pak Zulkarnain. Jadi memang kan sekarang ini lagi ribut-ributnya moderasi beragama, kan ya? Kita ribut-ribut tentang moderasi beragama. Jadi mungkin Pak Pak Zulkarnain ini mencari bukti-bukti ya, bukti-bukti kenapa isu tentang moderasi beragama itu menguat, gitu kan ya? Antara lain mungkin begini, adanya dugaan gitu kan, adanya dugaan bahwa banyak mata-mata pelajaran di sekolah-sekolah gitu kan ya, baik itu di SD, SMP, SMA gitu kan, yang mulai mengajarkan tentang ajaran-ajaran Islam yang dianggap oleh orang bertentangan dengan falsafah negara gitu kan ya, tentang khilafah misalkan gitu kan ya. Sekarang kemarin kan kita ribut-ribut, Kemenak ribut-ribut mengganti khilafah dan lain-lain sebagainya gitu kan ya, mengganti kurikulum pelajaran khilafah. Mungkin itu yang dicari Ibu
Rian gitu kan, karena memang ini fakta ini kan dalam kenyataannya ada beberapa mata pelajaran di sekolah-sekolah itu yang sebenarnya misalkan seperti begini, apa hukumnya menegakkan khilafah, gitu kan ya? Itu dalam ujian ya, dalam ujian SMA atau dalam ujian alia gitu kan ya. Itu sunnah atau mubah atau apa dan lain sebagainya kan. Artinya pola pemikiran yang seperti ini seakan-akan mendorong orang untuk mendoktrin anak-anak itu bahwa khilafah itu wajib gitu kan, atau sunnah gitu kan ya, sesuai dengan yang dia pelajari gitu kan ya. Masih banyak bukti-bukti lain. Jadi misalkan kayak ada buku-buku ditemukan di beberapa pesantren gitu kan ya, di mana buku-buku itu misalkan menjelaskan bahwa tidak wajib menghormati orang tua selama berbeda pemikiran dengan kita, gitu kan? Nah, itu kan ada buku-buku yang ditemukan oleh masyarakat kita kan, yang saya juga pernah dapatkan buku-buku seperti itu gitu kan, yang beredar di sekolah-sekolah gitu kan. Ini kan dianggap oleh orang bahwa pelajaran-pelajaran seperti ini mengajarkan ekstremisme dan radikalisme kan, yang bertentangan dengan Islam itu sendiri. Nah, mungkin itu wujud-wujud itu yang kamu harus cari gitu kan ya, sehingga Anda kuat untuk mengatakan urgensi moderasi beragama dalam pendidikan di tingkat sekolah. Karena itu memang banyak bukti, banyak yang ditemukan oleh orang-orang gitu kan tentang fenomena ini gitu kan ya. Jadi misalkan kayak apa namanya, ada kasus misalkan ada anak-anak diajak oleh orang tuanya mau makan di McDonald atau Kentucky atau apa gitu kan. Dia mengatakan itu haram, tidak boleh ke sana karena itu warung-warung orang kafir gitu kan. Ya, nah itu kan banyak kayak gitu-gitu gitu kan ya. Apa namanya, saya punya teman sendiri, punya kawan sendiri gitu kan ya, kawan saya sendiri. Anaknya begitu, kalau bapaknya itu, kawan saya ini sama-sama di Mesir dulu gitu kan ya, disekolahkan anaknya di sini di Jakarta, di Bogor lah ya, di daerah Bogor. Kemudian anak-anaknya ini, bapaknya ini kok anaknya ini agak aneh-aneh gitu kan ya. Diajak ke mall nggak mau, itu haram karena itu mall itu tempat ini macam-macam lah. Mau dibeliin Kentucky atau McDonald nggak mau makan karena itu dianggap buatan orang-orang kafir gitu kan. Nah, saya pikir fakta-fakta itu yang Anda harus tunjukkan sehingga Anda bisa mengatakan bahwa pendidikan moderasi beragama di tingkat sekolah itu sangat urgent karena fakta-fakta ini. Dan itu banyak kan. Anda mungkin bisa menemukan itu kalau Anda membuka-buka misalkan tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh LSM yang ada di Indonesia ini, yang ada di sini mungkin itu banyak. Jadi tingkat moderasi beragama, misalkan kayak Al-Farah, Wahid Institute gitu kan, dia melakukan penelitian tentang bagaimana tingkat radikalisme atau moderasi beragama di Indonesia. Ada berapa orang Indonesia yang siap mati untuk berjihad dan lain-lain sebagainya, kayak gitulah gitu kan ya. Jadi mungkin itu dasar-dasarnya yang Anda harus tunjukkan di dalam disertasi Anda untuk mengukuhkan bahwa urgensi moderasi beragama itu sangat penting di sekolah, gitu kan? Ya. Saya pikir itu, Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Dokter. Mungkin ini yang diharapkan Bu Rian, karena beliau sampai menyebutkan apa urgensinya, karena memang contoh-contoh isu ini harus betul-betul disampaikan dalam judul ini nantinya. Mudah-mudahan saya bisa menyusun outline-nya sehingga bisa proses penyusunan. Kalau kamu mau tahu itu mungkin bisa ketemu dengan Al-Farah, Wahid Institute gitu kan.
Mata Air Foundation itu kan ya, itu LSM yang rajin melakukan penelitian di PPIM di UIN ya di Jakarta itu gitu kan ya. Betul. Ya, bagaimana tingkat kemarin saya jadi pembicara di seminar tentang literasi beragama di dunia maya di era pandemi gitu kan ya. Saya jadi pembicara di situ, itu membicarakan hasil penelitian yang disampaikan, yang dilakukan oleh PPIM selama tahun 2020. Itu banyak informasi-informasi yang kamu bisa dapatkan di sana, yang menunjukkan bahwa ada pergeseran pemikiran di Indonesia ke arah sini, gitu kan ya. Itulah sehingga perlu moderasi beragama, gitu kan. Ya. Tapi ini mungkin bertentangan dengan pandangannya Pak Muyassir ini, ya. Diskusikan panjang itu Pak Dokter. Ya, kemarin terkait dengan fatwa Al-Azhar tentang karahiyatul ghair, tentang raddul ghair itu kan gitu. Sudah panjang. Saya sebenarnya begini Pak Dokter, saya nggak tahu ya, mungkin ini pemikiran saya gitu. Saya tumbuh ya di pendidikan yang 7 tahun kita kan pendidikan Timur Tengah gitu ya, dan kemudian saya berinteraksi dengan Pak Muyassir dulu di mana? Saya di Libya kan Timur Tengah semuanya kan. Artinya kita berinteraksi dengan dunia mereka. Kemudian kita juga mulai tahun 2002 saya berinteraksi dengan dosen-dosen UIN. Saya sempat jadi asistennya Prof. Aziz Fakhrul Razi itu kan. Kita sempat berinteraksi dengan Prof. Dede, diajar oleh beliau, Pak Zain. Itu tahun 2002 kita sudah berinteraksi dengan pemikiran beliau. Jadi ada 2 informasi sebenarnya tentang keilmuan yang masuk kepada saya. Satu berbasis Timur Tengah, satu berbasis Barat gitu kan. Jadi ini yang menarik gitu. Saya secara pribadi sebenarnya ingin mengawinkan antara 2 ini gitu. Tapi kelihatannya ini memang agak berat. Agak berat itu. Berat ya. Padahal saya kira bahwa ada hal yang memang diadopsi baik itu dari timur maupun dari barat yang bisa dipertemukan gitu. Coba yang saya temukan di PTIG ini kelihatannya juga nggak ketemu juga gitu. Misalnya Bu Nur bukan Bu Nur Ketua Prodi ya, Bu Nur yang kemarin ya alumni dari Turki itu. Ketika saya coba Nur Rafiah. Maksud saya ketika beliau bicara tentang Al-Quran, itu terlalu kebaratan banget gitu. Kebaratan banget yang saya maksud adalah beliau selalu menghadirkan tokoh seperti Arkon gitu kan, tokoh Fadlur Rahman dan lain sebagainya. Yang saya inginkan bagaimana antara 2 kutub ya, antara tokoh-tokoh timur ya. Di situ di timur kan, Timur Tengah kan banyak sekali tokoh-tokoh mufassir ya, klasik itu ada Jalaluddin Asyuti, kemudian tokoh-tokoh ulumul Quran yang sangat banyak itu. Itu kalau kemudian ditemukan, itu dalam pikiran saya ya gitu. Itu betapa indahnya 2 kekuatan itu jikalau itu ditemukan gitu. Pak Dr. Soeb juga sama kan, lama di Mesir gitu kan gitu. Tapi kemudian berinteraksi dengan dosen-dosen barat gitu. Jadi kita tidak kemudian anti Timur Tengah, tidak anti Barat. Yang saya temukan sekarang, pemikir-pemikir Muslim di Indonesia itu justru yang terjadi, yang Barat anti Timur gitu, yang Timur anti Barat gitu. Padahal ada 2 hal yang mestinya itu bisa dikompromikan, bisa didialogkan gitu. Itu Pak Dokter gitu. Itu yang ada dalam pikiran saya yang selama ini terus menggelayuti saya. Ini sampai kapan kita begini ini? Di dunia akademis saja orang-orang yang punya intelektual yang tinggi-tinggi kok seperti itu gitu. Iya. Jadi kenapa tidak didialogkan itu? Betul ya. Jadi itu Pak Dokter yang ada dalam pikiran saya itu. Wallahu a'lam gitu. Jadi yang tazu bifirqatihim ya. Iya, itu Pak Dokter yang terjadi hari ini gitu. Jadi Pak siapa namanya ini Pak Zulkarnain ya.
Ya, tadi Pak ini udah menjelaskan juga. Saya juga kan begini sebenarnya ya, apa namanya? Saya itu kalau menurut saya itu ya, agama itu kan memang sudah dari awal moderat gitu kan. Islam itu memang agama moderat gitu kan ya. Tapi kita juga jangan terlalu mengakal-akalin agama itu gitu kan ya. Atau selalu mencari. Saya juga banyak, misal saya banyak berinteraksi dengan teman-teman yang memang alumni Barat gitu kan, yang pemikiran-pemikirannya juga itu. Saya berapa lama apa namanya 3 bulan di Australia itu berinteraksi dengan LSM yang ada di Indonesia yang konsen di bidang counter naratif gitu kan ya. Saya selalu mengatakan bahwa kita jangan selalu mengatakan bahwa pemahaman apa namanya bahwa agama itu apa namanya merupakan faktor daripada radikalisme terorisme gitu kan ya. Artinya itu hanya satu dari sekian faktor yang membuat orang jadi radikal teroris gitu kan ya. Karena ada isu-isu lain yang mendorong mungkin karakter orang itu sendiri gitu kan. Mungkin lingkungan, mungkin apa namanya masalah sosial kan ya, ditambah dengan pemahaman agama. Jadi kita kalau melakukan misalkan counter naratif atau counter ekstremisme dan radikalisme, itu kita jangan semata-mata berbicara masalah agama, gitu kan ya. Kan? Jangan semata-mata bahwa agama ini karena begini, itu kan ya enggak fair gitu kan ya. Tapi kita harus melihat masalah-masalah sosial lainnya yang kita harus perhatikan bahwa itulah faktor-faktor yang mendukung gitu kan. Tapi juga masalah agama memang juga penting kan, penting untuk menanamkan pemahaman agama yang benar terhadap masyarakat kita dan umat Islam kita. Jangan juga kita menganggap bahwa orang yang agamais itu radikal gitu kan, nggak bisa juga seperti itu gitu kan ya. Ada orang yang agamais konsisten dengan agamanya, menjalankan agamanya, lalu kita mengatakan itu radikal, leading to terrorism gitu kan, itu nggak bisa juga seperti itu gitu kan ya. Nggak bisa karena ada orang yang ya memang dia konsisten terhadap agamanya bukan karena untuk melawan sama siapa gitu kan, tapi untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat gitu kan ya. Itu memang banyak persoalan-persoalan yang muncul Pak Muyasir, karena saya juga banyak berkecimpung di situ dan saya kan termasuk sebenarnya apa namanya cara berpikir saya konservatif juga gitu kan ya. Ya konservatif dalam artian bahwa ya agama itu ya sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar gitu kan ya. Artinya inilah konsep agama gitu kan ya. Saya tidak setuju misalkan kalau kita mengatakan begini agama harus dirubah, ini harus ini harus begini ya. Enggak. Ya sejauh mana kita punya pemikiran kita ini dibanding dengan ulama-ulama yang dulu gitu kan ya. Ya ulama-ulama yang dulu kita baru baca beberapa buku hanya melihat masalah pembagian waris kita sudah berani mengatakan bahwa Al-Quran tidak relevan gitu kan. Nah, itu tidak benar gitu kan. Jadi pengalaman begitu kuat. Tapi ini kembali kepada masalah ini Pak Zulkarnain. Saya pikir Anda perlu apa namanya mendalami itu latar belakang kenapa di moderasi beragama itu dianggap urgen di tingkat sekolah. Ya. Baik, Pak Dokter. Baik. Ya, karena itu memang banyak fakta-fakta, ya banyak fakta-fakta yang terjadi di dewasa di sekarang ini di sekolah-sekolah gitu kan ya. Karena saya banyak menerima laporan juga itu misalkan dari mana-mana mengumpulkan itu. Karena saya kan di BNPT ya di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, jadi konsen tentang apa namanya masalah-masalah yang terkait dengan moderasi gitu kan ya. Saya di Bali ini mengumpulkan pemuka agama seprovinsi Bali ini hari Senin nanti ini yang saya sering atur, dan pemuka agama Islam bagaimana mereka hidup rukun gitu kan ya di sini itu kan ya. Nanti hari Senin ini
kami kumpul semua dengan seluruh pemuka agama di Bali dan seluruh pemuka agama Islam di Bali kan ya. Ini tujuannya adalah moderasi beragama. Karena dalam agama mereka juga itu terjadi masalah gitu kan ya, bukan saja Islam gitu kan ya. Jadi kalau di Islam itu ada sekarang ini isu-isu tentang infiltrasi ideologi dari luar yang masuk ke Indonesia, mereka juga sama itu ya. Terjadi perdebatan kuat di dalam mereka ini tentang Krishna gitu kan, Hari Krishna itu. Ada yang ingin bertahan tentang Krishna ala Indonesia, Nusantara, ada yang ingin Krishna ala India gitu kan. Ada juga perdebatan yang begitu sengit gitu kan ya. Nah, saya itu concern di situ karena berusaha bagaimana supaya kerukunan beragama di Indonesia ini itu berlangsung begitu nyaman sehingga kita aman lah dari masalah-masalah yang sebagaimana yang terjadi di negara lain gitu kan. Jadi saya mendukung itu, silakan Pak Zulkarnain, cuma cari bukti-bukti banyak. Tadi kalau Anda mau perkuat, silakan datang ke beberapa LSM, mencari hasil-hasil penelitian, PTIM, Wahid Institute, Alpara, Mata Air Foundation, kan, dan masih banyak lainnya kan tentang indeks radikalisme di tingkat SMA dan di tingkat SD, SMP dan kampus dari tahun ke tahun. Ada semua di situ di sana itu. Itulah yang latar belakangi Anda untuk bagaimana urgensinya moderasi beragama di madrasah-madrasah itu. Saya pikir itu ya. Baik Pak Dokter, terima kasih Pak Dokter. Ya. Lanjut siapa lagi? Ya. Mariam nggak pernah bicara lagi nih. Silakan Pak Bud ya. Mariam. Suaranya Bu Mariam. Bu Mariam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini dokter, saya sudah 2 kali konsultasi sama Bu Rian. Yang pertama, judul yang pernah saya sampaikan ke dokter juga tentang barokah itu kelihatannya Bu Rian agak kurang apa ya. Pertama Bu Rian, terus yang kedua Pak Sun Haji kalau nggak salah waktu itu ya. Agak kurang respon lah ya tentang judul itu. Nah, akhirnya kemarin terakhir saya konsul dengan Bu Rian bareng dengan Pak Arfimin. Itu tadinya sebenarnya saya sudah agak mantep mau meneruskan tentang judul yang ada di tesis saya gitu. Tentang apa itu pendidikan Al-Qur'an, dan nanti saya akan mengadakan studi kasus di salah satu sekolah di Lebak Bulus, sekolah Azhari yang kebetulan kan basicnya Al-Qur'an tuh, tahfidzul Qur'an. Cuman begitu saya ajukan ke Bu Rian kemarin katanya kalau implementasi itu bukan Bu, kayaknya nggak kurang menarik gitu. Akhirnya saya diarahkan ke pendidikan ketahanan keluarga. Nah, di situ justru mungkin banyak sekali yang bisa diangkat di situ dikaitkan dengan COVID ya. Nah, tapi sampai sekarang saya masih terus membaca-baca. Saya sudah membaca sekitar 10 jurnal. Cuman kalau untuk disertasi saya buka kok belum nemu ya yang, nah maksud saya bukan tidak secara umum, tapi bukan tidak umum ya, tapi mau saya tarik ke perspektif Al-Qur'an gitu dokter. Nah, cuman kata Bu Rian kalau bisa menurut mufasir siapa gitu. Nah, ini makanya saya minta dokter barangkali punya pandangan kira-kira kalau ketahanan keluarga ini masuknya nanti ke mufasir siapa, Pak Mutawalli Sya'rawi. Beliau kan ada di Istimai ya kalau nggak salah ya, Mutawalli Sya'rawi itu. Gimana dokter? Kalau untuk disertasi yang tentang judul ketahanan belum nemu gitu. Tapi kalau untuk jurnal saya sudah nemu sekitar 12 judul. Banyak kan malah tesis gitu. Ya, oke. Saya minta arahannya dari dokter. Bisa berikan masukan ke Ibu Mariam. Ya. Bu Mariam, ada yang bisa berikan masukan ke Bu Mariam? Umi Wahida barangkali. Ya.
Memang kalau saya amati, memang sebenarnya ini lebih menarik ya daripada 2 judul yang pernah saya ajukan ke Burian tentang apa barokah atau tentang pendidikan Al-Quran itu. Ini kayaknya lebih banyak apa ya tantangannya juga ya. Tapi ya terus terang saya masih belum begitu mendalam karena ini kan kalau pendidikan ketahanan kan luas ya ininya ya. Bisa psikologi juga bisa masuk di situ karena ada apa ya? Masuk juga masalah kenakalan remaja di situ penanganannya, terus juga masalah perceraian, terus juga masalah pokoknya banyak sekali masalah ini. Ada 12 judul jurnal yang sudah saya ini tapi belum saya baca semua, baru ada sekitar 5 atau 6 ini. Saya mohon teman-teman memberi kalau saya Bu Mariam, saya pikir Ibu tidak perlu konsen dalam masalah bahwa ini satu tafsir ini. Saya pikir dari semua sumber Anda bisa ambil gitu kan ya. Tidak mesti harus bahwa ini Tasarawi atau siapa. Tidak perlu mungkin karena Anda sudah fokus di masalah ketahanan keluarga gitu kan ya. Nah, tidak perlu memfokuskan bahwa ketahanan keluarga menurut Mufasir Sarawi atau Ibnu Katsir atau siapa dan lain sebagainya. Saya pikir itu tidak perlu kayak gitu kan ya. Mungkin Anda bisa mengatakan misalkan pendidikan ketahanan keluarga dalam perspektif Al-Quran gitu kan. Adapun nanti penafsiran itu Anda silakan ngambil dari mana-mana. Tapi memang Burian mengarahkannya begitu, Dokter. Jadi Bu Mariam pilih salah satu mufasir baik kontemporer atau klasik yang sekiranya membahas masalah ini gitu. Artinya kalau tidak nanti Bu Mariam sendiri yang kesulitan. Maksudnya mungkin itu bahwa tidak mesti bahwa maksudnya Ibu Rian itu hanya menunjukkan, tapi tidak perlu Anda misalkan bahwa itu semua yang misalkan anggaplah Ibnu Katsir atau siapa dan lain sebagainya itu kan semuanya dari Ibnu Katsir ya nggak perlu kan, tapi yang penting ada patokan dari situ kan ya. Karena belum tentu dia misalkan mufasir itu berbicara masalah itu, tapi mungkin ada satu hal yang dia bicarakan gitu kan ya, yang dia menunjuk ke sana pembahasan itu. Ya. Ada. Kan yang selama ini saya buka itu semuanya masih sifatnya umum, Dokter. Jadi yang yang saya pikir kalau kalau kamu buka-buka tentang sistem keluarga, pembinaan keluarga di dalam Islam gitu kan ya, buku tentang itu ya, sistem pembinaan keluarga di dalam Islam lah, hal-hal yang terkait seperti itulah kan ya. Itu pasti Anda temukan banyak itu ya. Nah, tapi kalau kamu mencari masalah exactly ketahanan keluarga itu mungkin tidak ada. Tapi ketika berbicara masalah Anda membuka buku-buku tentang Nizamul Usra fil Islam gitu kan ya, Tarbiyatul Usra fil Islam gitu kan, mungkin Anda sangat menemukan banyak dalil untuk itu. Karena keluarga memang sangat penting di dalam Islam gitu kan. Saya pikir itu banyak referensinya, Bu. Ya, banyak sekali ya. Banyak referensinya. Ya, terima kasih, Dokter. Ya, barangkali dari teman-teman Pak Sardi atau Umi. Ya, pertama yang terkait Bu Darian mengarahkan kepada tafsir tertentu. Memang sudah pasti kalau kita dalam perspektif Al-Quran itu kita mengarahkan kepada tafsir. Mengarahnya ya. Nanti akan ada tafsir yang harus kita jadikan andalan. Ya, jadi sekarang jangan di judulnya. Kalau di judulnya ditambahin prospek mufasir A, maka itu menjadi kajian tokoh namanya. Ini kan Bu Mariam, pendidikan ketahanan keluarga itu sudah banyak elemen di situ kan. Jadi kita sudah nanti di bab-babnya itu, bab satunya, bab satu kan pendahuluan, bab 2 bisa berbicara tentang ketahanan, bab 3 berbicara tentang keluarga, bab 4 nanti analisis. Nah, yang dimaksud dengan mufasir yang dijadikan andalan itu nanti kan Bu Mariam itu akan mengambil term Al-Quran terkait dengan ketahanan. Ayat apa saja yang menunjukkan dengan ketahanan itu kan ya. Kemudian yang kedua terkait dengan keluarga.
ayat apa saja yang membicarakan tentang keluarga. Ya, Perspektifnya tuh ya. Nah, nanti dari penafsiran dua kata dari ketahanan dan keluarga aja sih itu kita akan mengambil mufasir siapa yang kita andalkan. Apakah mufasir kontemporer seperti Pak Quraisy, Pak Buya Hamka, atau mufasir klasik ya. Kan banyak sekali. Nah, itu nanti yang akan dijadikan referensi utamanya. Kalau judulnya ditambahkan dengan perspektif mufasir, itu akan terjadi namanya kajian tokoh. Nanti di bab 3-nya akan menjadi kita harus membicarakan tokoh itu sendiri. Nah, jadi ini memang agak ada nilai perdebatannya ya. Kalau disertasi kan harus ada nilai perdebatannya. Kalau dua judul yang kemarin tentang barokah, itu nilai perdebatannya di dalam disertasi agak kurang gitu ya. Di situ adem, Pak, adem. Ya, adem. Jadi kita akan kesulitan memulainya kalau nggak ada nilai perdebatan. Banyak teman saya yang ditafsir kemarin mengajukan judul namanya Waliullah. Ditanya sama Bu Darian, ini apa nilai perdebatannya? Bingung. Nah, bingung seperti Pak Zulkarnain tadi judul pertama tidak disetujui. Kenapa? Karena tidak ada nilai perdebatannya. Jadi teman-teman nih yang belum mengajukan judul, yang penting ada nilai perdebatannya, cuma supaya kita ada lawan bicara. Ketika ada lawan bicara, bab pertamanya di latar belakang itu udah ketemu. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi menarik. Judul sekarang udah ketemu. Kemarin kan Bu Maryam kepengen sekali tentang keluarga. Nah sekarang sudah diarahkan tuh. Tinggal memperdalam, membaca jurnal-jurnal. Nanti tinggal bab 1 udah ketemu itu. Bab 2 udah ketemu tentang ketahanan. Bab 3 tentang keluarga. Bab 4 analisis. Bab 5 kesimpulan, selesai. Selesai ya Pak. Ya, selesai. Iya, saya pikir banyak itu Bu Maryam. Itu bukan masalah yang berat. Iya itu. dokter. Iya dokter. Banyak sekali. Cuma jangan terpaku di ketahanan, kata ketahanan. Iya dokter. Pendidikan keluarga, ya, itu banyak sekali itu ya. Iya dokter. Nah, gampang referensinya itu. Ya saya juga agak terbelalak ya. Kenapa pikiran saya dari awal nggak segini, nggak kesini gitu. Sebenarnya itu saya dari awal memang sudah agak tertarik masalah keluarga. Cuman begitu Bu Rian ngomong tentang ketahanan keluarga, saya dari kemarin tuh yang pertama pun itu tentang apa namanya perempuan atau kontribusi wanita tentang apa ya, pokoknya wanita tuh apa sangat berperan dalam menentukan ya keberhasilan anak. Cuma gitu ya. Cuma saya masih bingung ini apa ini. Nah ini baru ketahanan inilah yang saya kayaknya agak. Cuma Anda perlu menjelaskan apa yang dimaksud dengan resiliensia atau ketahanan keluarga. Kriterianya apa itu yang dimaksud dengan kriteria keluarga. Jadi misalkan salah satu kan misalkan hadis Nabi mengatakan bahwa kalau kamu menikah ini kan ya, maka almaratus salihah itu kan juga sebenarnya salah satu faktor untuk ketahanan keluarga gitu kan ya. Anak-anak yang mendoakan orang tua dan lain-lain sebagainya itu kan salah satu elemen-elemen penting dalam pembinaan keluarga, bagaimana menciptakan anak yang patuh sama orang tua gitu kan ya. Bagaimana istri yang baik itu bagaimana gitu kan ya, suami yang baik itu bagaimana gitu kan ya. Islam mengatur hak-hak gitu kan supaya terwujud namanya keluarga yang sakinah gitu kan. Keluarga yang sakinah itu ya keluarga yang punya ketahanan gitu kan ya. Ya. Jadi jangan terpaku pada kata ketahanan itu gitu kan ya. Dalam mencari pembenaran tentang disertasi Anda gitu kan. Cuma Anda perlu menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud ketahanan keluarga di dalam Islam kan. Tipe mana keluarga yang dimaksud dengan keluarga yang Islami gitu kan. Apakah keluarga yang kaya raya atau yang bagaimana gitu kan ya. Contoh-contoh siapa gitu kan ya. Bu Maryam. Tertarik dengan yang apa? Atau Pak Ustadz Abud dulu, silakan. Sudah baca apa itu tesis jurnal punya salah satu mahasiswa UGM itu tentang ketahanan keluarga. Itu masalah apa itu? Kalau di Jakarta mungkin bilangnya itu tawuran ya, tapi di sana itu dibilangnya kelite gitu. Itu karena bahasa Jawa ininya. Kelite itu yang meneliti itu background-nya dari Nasrani gitu. Justru saya apa ya sangat ini sekali gitu. Oh
ternyata dalam Kristen itu seperti ini ya, saya bilang gitu. Iya, Jadi iya. mungkin bisa dikawinkan nanti ya Prof ya. Iya. Ya. Betul. Ya Bu kita Maryam. juga jangan. Iya Pak Abud. Ya, ini kan belum lama di DPR diajukan Undang-Undang Ketahanan Keluarga ya. Ini promotornya para ibu-ibu yang ada di DPR ini. Namun ternyata kan belum berhasil diundangkan. Iya. Itu nanti saya bantu carikan naskah akademisnya Bu ya. Saya yakin di naskah akademisnya tadi sangat banyak informasi tentang ketahanan keluarga itu. Oke. Iya. Terima kasih Pak Abud. Banyak sekali itu pembahasan masalah itu. Anda kalau ke komisi-komisi perempuan, komisi mana itu banyak sekali itu ya. Pak Muyasir, masukannya Ya, saya masukannya 2 saja, Bu Maria. Yang pertama terkait dengan perdebatan akademis. Jadi nanti di situ sebenarnya bisa kita bilang sama Burian, perdebatan akademis adalah terkait dengan manajemen ketahanan rumah tangga versi Barat dengan versi Islam. Itu kan jelas perdebatannya kan di situ. Iya. Nanti yang jelas bahwa kalau Barat itu dia akan zero di aspek spiritualitas ya kan gitu. Kalau dalam Islam kan ada aspek spiritualitas. Iya. Itu yang pertama. Jadi yang jelas perdebatan ilmiahnya itu akademisnya ada di situ. Yang kedua terkait dengan tokoh. Saya mengusulkan begini karena memang ini kaitannya dengan masalah penguasaan bahasa juga. Coba nanti Bu Maryam itu lihat di PDF Drive, itu ada beberapa kitab-kitab klasik tafsir yang sudah diterjemah. Ada kalau nggak salah Qurtubi itu sudah diterjemah utuh itu. Ibnu Katsir juga sudah diterjemah utuh. Kemudian memang kalau saya lebih cenderung itu Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dr. Wahbah Az-Zuhaili itu dia cukup bagus dan memang itu belum belum kita bisa download kecuali hanya di jilid yang ke-11 saja itu. Hanya jilid ke-11 saja itu yang bisa kita download itu. Jadi kalau memang nanti mau masuk dan dasar kita punya nilai ilmiah yang bagus sih memang melibatkan tokoh internasional gitu. Pak Kures bagus gitulah gitu. Tapi kan belum tokoh nasional gitu kan. Iya gitu. Abdul Nasir, ya Pak Sadi. Saya pernah share itu tafsir Al-Wahbah Az-Zuhaili itu ya, Bu Maryam ya, dulu ya. Ya. Tafsir Al-Wahbah Az-Zuhaili itu kan udah pernah saya share ya. Iya pernah. Yang terjemahannya utuh. Ya utuh ada. Terjemahannya utuh. Utuh. Kalau utuh bagus bisa di share ulang ya. Tadi di share Pak Sadi ya. Karena saya lihat itu saya dapat cuma jilid ke-11 gitu. Kalau nanti bisa ada 30 jilid bagus juga itu. Tapi dia ya itu masukan saya Bu Maryam. Gitu. Wah, bahasa itu lebih mengarah ke ini ya, ke fikih dia itu banyak. Terima kasih sekali. Makasih Pak Aput, makasih Pak Sardi, makasih Pak Dokter. Insya Allah ini saya makin kuat. Sini, Rubei. Mudah-mudahan cool. Rubei. Udah jam 10 ya. Mana Rubei? Umi masukkan Umi. Kalau saya sudah cukup, cuman fokus kalau di dunia barat mereka lagi ke psikologi keluarga aja. Itu aja. Di situ banyak sekali tentang family resiliency. Iya betul. Karena kita penting karena kita penting untuk terminologinya dengan definitionnya itu kan nanti dari psikologi barat itu. Tapi di dalam Al-Quran juga banyak kok. Saya sudah lihat banyak penelitiannya dari sudut pandang Al-Quran tentang family resiliency, especially in this pandemic COVID ini kan. Burian mintanya di pandemik ini ya? Iya. Iya. Jadi kita jangan terlalu melebar aja. Jadi kita fokus saja di waktu pandemi ini bagaimana keluarga bisa bertahan. Jadi jangan melebar kemana-mana nanti kelamaan dan jadi ribet. Cuman saya kok agak mikir ya Umi, karena kemarin kan Bu Eni tertarik juga masalah itu, cuman nggak tahu dari sudut pandang apa gitu kan. Kemarin kan Bu Eni sempat bilang kan di grup di kuliah ini tentang. Tapi Bu Eni bicaranya tentang mental health, kesehatan mental. Itu kan mental kan lebih ke psikologi pasti. Kalau ini kan fokusnya di keluarga kan, psikologi keluarga. Kalau mental health lebih ke clinical psychology. Oke. Ya, jadi kita fokus saja dengan kita punya ketahanan keluarga, dan cepat masukkan sebelum nanti orang lain yang masuk kan
Nanti akhirnya nggak bisa. Ya Ya, saya kejar-kejaran. bersemangat ini sudah gregetan sekali Umi, makanya lagi banyak baca jurnal dan referensi-referensi yang lain. Jangan kelamaan baca juga, masukkan aja sudah. Outline bikin masuk, nanti baru Pikirannya sambung lagi bercabang, baca-baca. Umi, belum fokus nih. Fokus aja ini, sebentar lagi kan sudah mau ujian. Iya, lagi mikirin anak dulu nih. Insya Allah bisa jalan kok semuanya. Amin ya Allah. Makasih banyak. Pak Rubai itu Pak. Makasih Umi ya. Pak Dokter, Pak Rubai. Pak Rubai ya. Ya Pak Dokter. Ya silakan. Iya, untuk saya tentang pola asuh keluarga Pak Dokter. Ya. Terhadap pendidikan karakter anak di era digital. Atau di generasi alfa di era industri 4.0 atau disingkat di era digital. Saya melihat yang jadi masalah nih di pola asuhnya, sepertinya tidak ada perdebatan di sana. Semua sepakat bahwa pola asuh 3 atau 4 gitu loh. Hanya pola asuh yang otoriter, demokratis, dan yang pola asuh yang membiarkan lah, itu pembiaran. Sementara Bu Kaprodi mintanya harus ada perdebatan teori. Nah, itu yang saya belum dapat. Kemudian katanya ada juga tulisan dari Prof. Darwis, tapi saya belum dapat juga tuh. Di bukunya juga buku apa saya belum tahu. Katanya ada juga yang sampai lebih dari 3 pola asuh. Nah, itu yang saya belum dapat, Prof. Jadi saya tertahan di bab 2-nya karena khawatir nanti tidak ada perdebatan teori, akhirnya ya malah itu yang diminta dari Bu Kaprodi. Itu Prof. Nah, itu Pak Dokter. Siap ya. Ini kenapa gelap sekali Pak Rubai? Oh iya, ininya nih. Gordennya. Ya. Itu. Ya, ada masukan Pak dari teman-teman. Tapi kelihatannya waktunya sudah habis dan Pak Khalil kayaknya sudah menunggu Pak Dokter itu. Oh, siap. Oh my God. Sudah masuk beliau, sudah masuk. Lagi ya. Tidak terasa Pak Dokter, tidak terasa. Mohon maaf kalau ini mengambil waktunya banyak. Tapi saya berharap begini, semua teman-teman di sini yang ada di kelas ini, saya berharap disertasinya itu perfect lah ya. Perfect lah, dalam artian, tapi saya yakin juga akan ke sana gitu kan ya. Karena kita udah saling diskusi, udah ini dan lain-lain sebagainya, jarang sekali kita begini gitu kan. Kadang ada tiba-tiba yang datang bawa disertasi kan, waduh, ini disertasinya gimana nih gitu kan ya, kayak copy paste aja gitu kan ya. Ada yang kayak gitu kan ya. Jadi saya mudah-mudahan semua disertasinya perfect lah yang ada di sini, karena kita udah 2 kali diskusi. Dan kalau memang misalkan meskipun bukan saya yang pembimbingnya, kalau memang berkenan silakan kita diskusi tentang disertasinya itu nanti ya. Ya meskipun bukan saya yang pembimbingnya gitu kan, kemudian dari teman-teman ada yang mau nanya-nanya atau mau konsultasi atau mau diskusi masalah pembahasannya, silakan, monggo. Saya siap kan, selama saya ada di Jakarta ya, atau di tempat gitu kan, kita kapan-kapan bisa ketemu, di mana saja bisa ketemu ya. Saya pikir cuma itu saja ya, karena waktunya udah habis. Ya. Iya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya, mudah-mudahan sehat. Terima kasih ilmunya. Sehat walafiat semuanya. Sehat walafiat semuanya. Amin ya Allah. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dokter. Jadi saya pamit dulu ya. Baik Pak Dokter. Khairan, kasiran jiddan. Syukron. Aduh, para Ustadz, Umi coba masukannya nih. Pendidikan hidrologi saya masih bingung ini.
Itu aja dulu, taruh ke itu email. Nanti tinggal diperbaiki sama Buka Brodi. Iya. Masih belum bisa fokus nih Ustaz Rubai ini. Masih antara NUPTK dan IDA. Masih sibuk kayaknya Pak Toto. Aduh, sibuk mati dah Ustaz. Banyak Nah, kayaknya. Sama itu aja, sama summary-nya aja. Outline-nya belum saya bikin sama sekali. Yang kedua baru saya taruh outline. Ini yang ketiga baru mau naruh lagi, nanti coba baca-baca lagi. Maksudnya ada ya seberapapun taruh aja, langsung kirim email, nanti kan akan diperbaiki. Perbaiki sama Bu Prodi. Masukkan aja. Iya, jadi jangan kelamaan cari-cari kerangka berpikir atau whatever. Langsung masuk aja. Nanti kan tinggal diperbaiki. Toto itu udah masuk berapa kali paling dulu dia. Iya. Masalahnya ini khawatir ya ada apa namanya terkait dengan itu tafsir ilmi ayat dalam perspektif Al-Qur'an. Iya, emang selanjutnya di situ Pak Toto. Bacanya. Ini kan kalau mentok cari judul yang lain, ternyata kalau kita sering-sering buka jurnal itu banyak itu. Ini caranya itu memang kita masuk kepada satu fakultas, fakultas UI psikologi, nanti banyak jurnal-jurnal bawahnya tuh. Jurnal dia kayak kemarin tuh yang paling bagus itu dari yang dari Jawa itu ya, namanya dari Salatiga. Itu banyak itu ide judul. Ide judul. Ide judul. Banyak sekali dari jurnal itu justru judul-judul yang sudah menjadi perdebatan. Justru dari jurnal itu kita buat eksekutif summary itu lebih mudah. Ya, Pak Dokter udah masuk nih. Iya, karena hidrologi cari perdebatannya saya baca-baca ada sulit Ustaz. Ada sulit itu. Mesti datang ke orang PU kayaknya Pak Toto nih. Itu ya, mesti datang ke orang PU yang ngurusin hidrologi. Prof yang ngajar di semester satu itu. Itu kan dekat kampus kita di Pasar Jumat itu ada balai diklat PU tuh. Ya saya beberapa kali diundang ke sana juga. Ahlan wa sahlan, Dr. Khalil. Oh iya. Ahlan wa sahlan, Dr. Khalil. Ahlan bikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waduh, nyambung ini kuliah. Lanjut, Pak Dokter.